Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Sabila dengan NIM 2501020106. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas D. Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita akan membahas pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian mampu membuat serta membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif dan pasif ya? Oke, kita akan bahas kalimat aktif dulu ya teman-teman. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat aktif diantaranya 1. Subjeknya melakukan sesuatu. 2. Predikatnya menggunakan imbuhan me dan imbuhan ber. 3. Umumnya mengikuti pola kalimat subjek dulu, baru predikat, terus objek, yang terakhir keterangan. Atau subjek dulu, baru predikat, dan yang terakhir keterangan. Atau bisa disingkat SPOK sama SPK. Dan yang keempat, fokus utamanya ke subjek ataupun ke pelaku. Contoh kalimat aktif. Biasanya pola kalimatnya bisa subjek dulu, baru predikat, baru objek, baru keterangan. Ataupun subjek, predikat, dan yang terakhir keterangan. Atau bisa disingkat SPOK sama SPK. Contoh kalimat yang pertama. Mira menanam bunga mawar di taman. Kata Mira menjadi subjek karena melakukan kegiatan. Kata menanam menjadi predikat karena menunjukkan tindakan. Terus kata bunga mawar menjadi objek karena dikenai tindakan menanam. Dan yang terakhir di taman itu menjadi keterangan tempat karena menjelaskan lokasi kegiatan. Nah, kalimat yang pertama ini memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek, dan yang terakhir keterangan. Contoh kalimat aktif yang kedua yaitu Amira bernyanyi di atas panggung. Nah, di sini itu Amiranya sebagai subjek atau orang yang melakukan si kegiatan. Terus bernyanyi itu sebagai predikat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Amira. Kata bernyanyi menggunakan imbuhan ber. Dan yang terakhir di atas panggung itu sebagai keterangan tempat, yaitu keterangan yang menunjukkan lokasi Amira bernyanyi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya menjadi fokus utama. Ciri-ciri kalimat pasif diantaranya, ciri yang pertama yaitu subjeknya dikenai atau menerima pekerjaan. Ciri yang kedua yaitu predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Ciri yang ketiga umumnya mengikuti pola kalimat objek dulu, baru predikat, baru subjek, atau objek, predikat, subjek, keterangan, atau bisa disingkat OPE sama OPSK. Yang keempat, fokus utamanya ke objek. Dan yang kelima, boleh ditambahkan kata oleh sebelum subjeknya. Contoh kalimat pasif. Biasanya pola kalimatnya bisa diawali dari objek, kemudian predikat, terus subjek. Atau objek, predikat, subjek, atau keterangan. Atau bisa disingkat OPE sama OPSK. Contoh kalimat pasif yang pertama yaitu bunga mawar ditanam oleh Nisa di taman. Nah, bunga mawar ini tuh sebagai objek, yaitu yang dikenai oleh tindakan. Terus, ditanam ini sebagai predikat, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Terus, oleh Nisa ini merupakan subjek, yaitu orang yang melakukan tindakan. Dan yang terakhir, di taman, yaitu kata keterangan tempat, yaitu menjelaskan tempat terjadinya tindakan. Contoh kalimat pasif yang kedua yaitu amplop itu terabaikan oleh ibu. Nah, kata amplop itu merupakan objek, yaitu benda yang dikenai tindakan. Terus, kata terabaikan itu merupakan predikat, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa amplop itu tidak diperhatikan.
Dan yang terakhir oleh ibu yaitu merupakan subjek, yaitu orang yang melakukan atau menyebabkan tindakan tersebut. Baik teman-teman, segitu penjelasan mengenai materi kalimat aktif dan kalimat pasif dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.